Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Apa sih itu sifat komutatif? Jadi, sifat komutatif atau pertukaran adalah sifat di mana terdapat dua bilangan atau lebih apabila dioperasikan hasilnya tetap sama meskipun dibalik. Sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jadi perlu diingat bahwa sifat pertukaran itu hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Anak-anak Bunda dapat melihat di buku paketnya pada halaman 4-5. Di situ ada dua keranjang, yaitu keranjang hijau dan keranjang biru. Masing-masing keranjang tersebut diisi dengan buah apel dengan jumlah yang berbeda. Keranjang biru diisi dengan 9 buah apel. Kalian bisa menghitungnya ya. Lalu pada keranjang hijau ini berisi 6 buah apel. Jika kedua buah keranjang ini kita jumlahkan, maka kita dapat menulisnya dengan kalimat matematika, yaitu 9 ditambah 6, 9 yang ada di dalam keranjang biru dan 6 yang ada di keranjang hijau. Apabila dijumlahkan, maka totalnya ada 15 buah apel. Nah, bagaimana jika banyak apel di setiap keranjangnya kita tukar? Jadi, buah apel yang ada di keranjang hijau akan kita tukar dengan buah apel yang ada di keranjang berwarna biru. Sehingga jumlah apel yang ada di keranjang biru yaitu 6 dan keranjang hijau yaitu 9. Jadi, apel seluruhnya dapat kita tulis 6 ditambah 9. 6 didapatkan dari jumlah apel yang ada di keranjang biru dan 9 dari jumlah apel yang ada di keranjang hijau. Dapat kita lihat bahwa pertukaran posisi apel tidak mempengaruhi jumlah apel seluruhnya. Jadi mau kita putar atau kita tukar, maka hasilnya akan tetap sama walaupun kita tukar. Nah, jadi seperti ini. 9 ditambah 6 hasilnya 15. Dan kalau kita tukar posisinya, 6 ditambah 9 hasilnya akan tetap 15 juga. Jadi dapat kita tulis 9 tambah 6 sama dengan 6 ditambah 9. Jadi hasilnya akan tetap sama 15. Ini dinamakan dengan sifat pertukaran. Hal di atas membuktikan bahwa pada penjumlahan berlaku sifat pertukaran. Pada sifat pertukaran penjumlahan, letak atau urutan bilangan tidak mempengaruhi hasil penjumlahan. Perhatikan contoh lainnya di bawah ini. 150 ditambah 350. Walaupun dibalik 350 ditambah 150, hasilnya akan tetap sama, yaitu 500. Sekarang anak-anak Bunda bisa buka bukunya, yaitu di halaman 7. Soalnya adalah tuliskan penjumlahan sesuai gambar berikut. Di sini ada sebuah wadah, yaitu wadah berwarna merah yang berisi dengan buah jeruk, dan wadah berwarna biru juga diisi dengan jeruk. Jumlahnya adalah 12 dan 18. Di wadah berwarna merah dapat kalian hitung bahwa jumlah jeruknya ada 12, dan di wadah warna biru ada 18 buah jeruk. Sehingga sifat pertukarannya, apabila kita tukar isi jeruk yang ada di setiap wadahnya,
di wadah merahnya 18 dan di wadah biru 12, 2 jeruk. Perhatikan soal di bawah ini yang ada di halaman 7. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang tepat. 120 ditambah 280 sama dengan 400. Kalau kita tukar 280 ditambah 120, maka hasilnya tetap sama, yaitu 400. Ya, karena kita menggunakan sifat pertukaran, apabila dia ditukar maka hasilnya akan tetap sama. 120 kita tambah 280, 400. 280 kita tambah 120, hasilnya juga 400. Maka jadi 120 ditambah 280 sama dengan 280 ditambah 120. Oke, lanjut kita ke bagian yang B. 230 ditambah 360 hasilnya adalah 590. Kalau kita tukar 360 ditambah 230 hasilnya akan sama, yaitu 590. Jadi 230 ditambah 360 sama dengan 360 ditambah 230. Lanjut ke bagian C dan bagian yang D. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, Bunda rasa gampang ya cara mengerjakan soalnya, karena bilangannya cukup kita putar saja atau kita tukar, tapi tidak mengubah hasilnya. Sekarang kalian sudah paham kan bagaimana cara menyelesaikan soal dengan menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan, yaitu cukup kita tukar saja bilangannya dan tidak mempengaruhi hasil penjumlahan. Kali ini kita akan menyelesaikan soal dengan sebuah cerita. Ya, jika bilangannya ditukar maka posisinya akan tetap sama. Ingat kata kuncinya. Oke. Soalnya 480 sama 515. Ya. Apabila kita jumlahkan, maka hasilnya akan tetap sama, yaitu 995. Maupun kita tukar, hasilnya akan tetap sama. Soal berikutnya yaitu 395 ditambah 290. Kalian bisa mengerjakannya dengan cara bersusun ke bawah. Ya, apabila kalian kesulitan mengerjakan dengan cara ke samping, kalian bisa menyelesaikannya dengan cara bersusun ke bawah, yaitu dengan cara pendek. Oke, 5 kita tambahin 0 sama dengan 5. Lalu 9 tambah 9 itu 18. 8-nya kita letakkan di bawah, 1-nya kita simpan di atas. Sehingga apabila kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 2, hasilnya adalah 6. Ini cara penyelesaian dengan cara yang pertama. Lalu apabila kita tukar 290-nya yang ada di depan, 355-nya di belakang, maka caranya akan tetap sama. Kita jumlahkan 0 tambah 5 hasilnya 5, 9 tambah 9 18, 1-nya di atas, 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya 6. Hasilnya akan tetap sama. Jadi 395 ditambah 290 sama dengan 290 ditambah 395. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Lengkapi penjumlahan berikut. Di sini ada soalnya 445 ditambah 500 sama dengan, ini ada titik-titik yang masih kosong, ditambah 445. Kita lihat 445-nya udah ditulis, yang belum ditulis 500.
196 ditambah 304 sama dengan 304 gitu. 304-nya udah ditulis ya. Yang belum ditulis angka berapa? Ya, 196. Lanjut yang C, blank titik itu ya, masih kosong, ditambah 562 sama dengan 562 ditambah 233. Oke, kita lihat bilangan yang belum ditulis, yaitu 233. Lanjut yang D, 450 ditambah blank sama dengan 504 ditambah 450. Sama halnya seperti di atas, kita lihat angka yang belum ditulis. Karena 450 nya ditulis, maka yang diisi di titik-titik yang kosong itu adalah 504. Kita lihat yang E sekarang. Sama halnya 225 nya udah ditulis, artinya yang belum ditulis itu angka 260. Lanjut yang F. Lanjut sekarang yang F ya. Yang bagian F ini ada dua bagian yang kosong. Yang pertama dan bagian yang kedua. Nah, karena di sini ada angka 790 dan ada angka 112 ya, maka bagian yang kosong kedua ini dapat kita isi. 112-nya kita isi ke bagian kosong yang pertama ya, kita tulis. Lalu bagian kosong yang kedua ini bisa kita tulis 790. Oke, yang G, 85 nya di depan, 715-nya di belakang, sama seperti halnya yang F. Oke, hanya 280, lalu di belakangnya angka 420 ya, kita tulis. Lanjut yang I. Nah, karena yang I ini sudah ada angka di belakangnya 550 sama 450, maka tinggal kita putar atau kita balik ya. 450 nya di depan dan 550 nya ada di belakang. Oke, lanjut ya. Lanjut yang I. Yang I karena bagian depannya sudah ada isinya, maka tinggal kita tukar saja. 323 di depan dan 727 di belakang. Nah, jadi itulah cara pengerjaannya. Bunda rasa kalian cukup mengerti cara mengerjakannya ya nak ya. Kita lanjut ke halaman 25 sampai 26. Cara pengerjaannya sama saja seperti sebelumnya, itu menggunakan sifat pertukaran. Hanya bedanya di sini dia menggunakan soal cerita. Oke, soal ceritanya adalah menggunakan 320 biji kacang merah dari kotak berwarna biru dan 280 biji kacang merah dari kotak yang berwarna hijau. Sementara itu, Deli mengambil 280 biji kacang merah dari kotak biru dan 320 biji kacang merah dari kotak hijau. Ini menggunakan dengan cara pertukaran ya nak ya. Jadi dia hanya ditukar. Nina sama Deli hanya bertukar saja yang digunakannya. Jadi berapa banyak biji kacang merah yang digunakan Nina seluruhnya? Apakah biji kacang merah yang digunakan Nina dan Deli sama banyaknya? Kita lihat cara pengerjaannya. Yang pertama, kita cari tahu dulu berapa banyak kacang merah yang digunakan oleh Nina. Nah, Nina hanya menggunakan 320 kacang merah dan 280 kacang merah yang ada di kotak warna hijau. Jadi totalnya adalah salah ya. Kita kembali lagi. Oke, jadi 320 ditambah 280 hasilnya adalah 600. Jadi yang digunakan Nina itu 600. Nah, bagaimana dengan Deli? Deli hanya menggunakan 280 biji kacang merah dan 380 yang ada di kotak hijau. Kebalikan dari yang digunakan oleh si
Nina. Walaupun kebalikan dari yang digunakan Nina, hasilnya kan tetap sama, hanya ditukar saja. Kalau si Deli tadi 280-nya duluan, baru 320, tapi akan tetap sama kok hasilnya. Oke, paham ya? Kita lihat lagi soal yang berikutnya, yaitu kakek sedang memanen jambu di kebun. Nina dan Adi ikut membantu kakek. Nina mengumpulkan 175 buah jambu, sedangkan Adi 140 buah jambu. Ayah dan ibu juga membantu kakek. Ibu memetik 140 buah jambu, sedangkan ayah 175 buah jambu. Nah, kita lihat bahwa angkanya sama, 140 sama 175. Ya, kebalikan dari ibu dan ayah, tapi angkanya sama. Berapa jumlah jambu yang dikumpulkan Nina dan Adi? Berapa jumlah jambu yang dikumpulkan ibu dan ayah? Buatlah bentuk penjumlahan dengan sifat pertukaran berdasarkan soal di atas. Penyelesaian yang pertama, tadi yang ditanyakan adalah jumlah jambu yang dikumpulkan oleh Nina dan Adi. Kita lihat jumlah jambu yang dikumpulkan Nina dan Adi yaitu 175 dan 140. Hasilnya adalah 315. Jadi Nina dan Adi mengumpulkan 315 buah jambu. Bagaimana dengan jumlah jambu yang dikumpulkan oleh ayah dan ibu? Ya, dapat kita lihat bahwa ibu mengumpulkan 140 jambu dan ayah mengumpulkan 175. Bilangannya sama seperti yang di atas, hanya berbedanya ibu memperoleh 140 dan ayah memperoleh 175. Sehingga apabila kita jumlahkan, maka 140 ditambah 175 hasilnya akan sama seperti yang di atas, yaitu 315, karena keduanya menggunakan sifat pertukaran. Makanya jumlahnya sama karena bilangannya juga yang diperoleh sama, yaitu hasilnya 315. Oke. Lalu yang C, bagaimana bentuk penjumlahannya dengan sifat pertukaran berdasarkan soal yang ada di atas? Ya, dapat kita tulis bahwa 175 ditambah 140 sama dengan 140 ditambah 175. Maka inilah bentuk sifat pertukarannya. Kita ke contoh berikutnya yang ada di halaman 30 sama halaman 31. Boleh dibuka di bukunya. Keranjang Deli berisi 92 stroberi, sedangkan keranjang Nina berisi 348 stroberi. Berapakah jumlah stroberi yang dipetik Deli dan Nina? Cara penyelesaiannya kita menggunakan kalimat matematika sesuai soal yang ada di atas, yaitu 92 ditambah 348. Kamu dapat mengerjakan penjumlahan di atas dengan sifat pertukaran, yaitu 92 ditambah 348 sama dengan 348 ditambah 92. Oke, kita bisa menggunakan dengan sifat pertukaran kan ya. Jadi angka yang lebih besar jangan lupa tuh untuk diletakkan di paling atas, lalu yang paling kecil diletakkan di bawah agar memudahkan kalian untuk mengerjakan soalnya. Oke, kita tambahkan 8 ditambah 2 sama dengan 10. 10 0 di bawah, satunya di atas, 1 tambah 4 tambah 9 yaitu 14. 4-nya di bawah dan satunya di atas, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi jumlah stroberi yang dipetik Deli dan Nina itu sebanyak 440 buah. Nah, ketika menyelesaikan soal cerita penjumlahan, kamu dapat menggunakan sifat pertukaran. Sifat pertukaran pada penjumlahan dapat digunakan untuk mempermudah dalam penghitungan. Seperti soal yang di atas, bahwa bilangan yang paling besarnya dapat kita gunakan di atas dan yang kecil kita gunakan di bawah. Tujuannya agar kita lebih mempermudah dalam menjumlahkan bilangan
tersebut. Jadi kalau perumpama nilai yang paling depannya itu paling kecil, lalu bilangan yang keduanya besar, kalau ingin menjumlahkannya berarti kalian boleh tukar ya, yang ratusannya di atas, yang puluhannya di bawah ya. Jadi jangan puluhannya yang di atas lalu ratusannya yang di bawah ya, tidak ada seperti itu cara mengerjakan penyelesaian bersusun ke bawah, tetapi angka yang lebih besar lah letaknya ada di atas dan yang kecil letaknya ada di bawah. Nah, di sini ada soal penjumlahan dengan sifat pertukaran. 23 ditambah 347 ya, sama dengan 347 ditambah 23. Karena menggunakan sifat pertukaran, maka 347 ditambah 23 adalah 470 ya. Yang kedua 44 sama 696. Sifat pertukarannya adalah 44 tambah 696 sama dengan 696 ditambah 44. Apabila ingin mengerjakannya dengan cara bersusun ke bawah, angka yang paling besar di atas, yang di bawahnya yang kecil. Kita jumlahkan 696 ditambah 44, hasilnya adalah 740. Udah rasa mudah ya nak ya mengerjakan soal ini, karena cukup dijumlahkan saja. Oke, yang selanjutnya di sini ada soal cerita. Bunda bacakan soal ceritanya. Seorang petani memanen 629 buah pepaya. Petani tersebut memanen lagi 220 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya yang dipanen seluruhnya? Oke, pepaya yang dipanen oleh petani itu adalah 849. Selanjutnya, buatlah soal cerita penjumlahan dengan sifat pertukaran di bawah ini. Nah, bilangannya ada 177 ditambah 233 sama dengan 233 ditambah 177. Nah, ini cara penyelesaiannya. Karena di atas menyuruh untuk membuat soal cerita, maka inilah soal ceritanya. Dapat kalian baca dan ada di halaman 31 pada buku paket. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bunda sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Bunda Iki akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.